Hai teman-teman, saya Dr. Cici dan selamat datang di channel saya. Hari ini kita mau bahas tentang bahaya dari insomnia. Sebenarnya teman-teman, gangguan tidur itu ada banyak bentuknya. Mulai dari yang susah tidur seperti insomnia, ada juga yang namanya hipersomnia, yaitu kebanyakan tidur malahan, sedikit-sedikit pingin tidur terus. Nah, insomnia ini sendiri banyak banget penyebabnya. Sabar kita bahas satu-satu. Insomnia ini sendiri teman-teman punya arti yaitu gangguan untuk memulai tidur, mempertahankan atau menjaga tidur itu, dan bagaimana kualitas dari tidur tersebut. Jadi menyeluruh banget, bukan cuma tentang nggak bisa tidur. Nantinya efeknya bakal banyak banget ke aktivitas kita saat di siang hari, saat bekerja mungkin, saat sekolah, saat belajar, itu akan efek banget. Nah teman-teman, ciri orang insomnia itu bukan hanya semata-mata tidak bisa tidur, atau yang orang-orang yang begadang tidurnya subuh. Bukan itu aja teman-teman. Sebenarnya insomnia itu juga bergejala seperti orang-orang yang kekurangan energi, orang yang di saat siang hari kayaknya susah banget punya semangat, cenderung lemes, terus mudah mengantuk di saat siang hari, pinginnya kayak istirahat terus, baring-baring, akhirnya tidak produktif. Orang-orang yang irritable atau orang-orang yang emosinya gampang sekali terganggu. Lalu bicara juga orang-orang yang mengalami penurunan fungsi kerja, susah konsentrasi saat belajar mungkin. Akhirnya kayak waktu berlalu percuma aja tapi dia nggak dapat sesuatu. Ini semua adalah kumpulan gejala dari insomnia sebenarnya teman-teman. Di awal tadi saya sempat bilang bahwa insomnia ini multifaktorial banget. Iya, bisa dari pola tidurnya kita, bisa dari lingkungan kita, bisa dari stres juga, bisa juga yang paling sering juga dari aktivitas saat malam hari. Kebiasaan polanya bekerja, maka otomatis akan sulit tidur saat malam hari. Contoh biasanya seniman nih, seniman biasanya di malam hari malah lebih banyak bekerja. Jadi memang banyak faktorial banget. Sebisa mungkin teman-teman petakan mana yang faktor-faktor yang kiranya bisa diubah sehingga membantu supaya kita bisa lebih mudah tidur. Nah, bahaya jangka panjangnya dari insomnia ini adalah orang bisa jatuh ke kondisi depresi. Karena tadi merasa tidur sudah terganggu, nggak bisa nyenyak, terus dalam aktivitas siangnya juga nggak produktif, terganggu, dapat marah dari bos mungkin. Intinya kayak banyak sekali kekacauan di dalam hidupnya. Sehingga kalau ini terulang terus-menerus, ujung-ujungnya jatuh ke depresi. Nah, kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut tentang apa sih itu depresi, gejalanya kayak gimana aja, teman-teman bisa klik langsung link di sini. Aku udah pernah bahas soal depresi. Nah, teman-teman, ini sekarang aku tunjukin beberapa pertanyaan, teman-teman bisa coba jawab. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu apakah teman-teman dalam kondisi depresi apa enggak sih. Yang pertama, teman-teman, sebelum tidur ngapain sih? Cenderung santai apa bekerja? Yang kedua, saat kondisi santai misalnya, teman-teman cenderung baca buku atau pakai nonton layar kaca gitu. Bisa TV, gadget, tablet, laptop, anything. Yang ketiga, kalau malam tidurnya cenderung gelap atau kondisi terang gitu. Keempat, saat terbangun tengah malam, teman-teman bisa gampang untuk langsung tidur lagi atau cenderung susah. Yang kelima, saat aktivitas di siang hari cenderung biasa aja aktivitasnya atau kayak butuh tidur siang gitu. Nah, kalau mayoritas teman-teman jawab pilihan yang kedua semuanya, kemungkinan besar teman-teman ngalamin insomnia. Tapi untuk pastinya teman-teman bisa datang ke dokter atau psikiater yang teman-teman kenal untuk dievaluasi lebih menyeluruh. Tadi selain kebiasaan, sebenarnya lingkungan itu juga sangat berpengaruh teman-teman untuk menyebabkan seseorang mengalami insomnia. Kondisi ruangan yang terlalu terang, berisik banget, ya, terlalu banyak suara, itu juga semua bisa leading ke insomnia gitu loh, karena terjadi gangguan. Otak kita tidak didesain untuk memproses banyak hal sekaligus di saat-saat kita justru mau istirahat. Satu hal juga yang mungkin sering miss adalah perhatikan kenyamanan teman-teman tidur. Bantalnya, selimutnya, alas tidurnya, ini semua ternyata punya peranan penting gitu loh. Semakin nyaman seseorang, dia akan lebih mudah untuk masuk ke fase istirahat atau fase tidurnya. Semakin nggak nyaman ya tentu terganggu gitu loh. Jadi prosesnya bakal lebih susah. Lalu apakah harus minum obat kalau kena insomnia? Ini sebenarnya adalah last option teman-teman. Jadi benar-benar di akhir banget, kalau banyak cara kita udah usahakan nggak bisa ya udah terpaksa obat. Tapi di sini aku pingin share tentang terapinya dulu di awal, yaitu yang namanya CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Ini adalah sebuah terapi yang
mengubah perilaku-perilaku kita supaya kita bisa lebih mudah untuk beristirahat. Salah satunya teman-teman pasti udah familiar banget, yaitu sleep hygiene. Sleep hygiene sendiri itu bicara tentang kayak kurangi konsumsi kopi, kurangi konsumsi teh, minuman-minuman yang mengandung kafein sebelum istirahat. Lalu kalau bisa makannya itu lebih awal, paling nggak 2 jam sebelum kita mau beristirahat, supaya pencernaan pun sudah lebih istirahat. Juga bicara tentang kurangi gadget, kurangi sinar, ya, karena sinar akan mempengaruhi mata kita, retina kita, sehingga akibatnya memberikan impuls saraf bahwa kita lagi aktif. Selain sleep hygiene, CBT juga bicara tentang stimulus control therapy. Apa itu? Itu adalah hal-hal yang kita lakukan yang terkontrol ya, yang memberikan seolah-olah kayak rutinitas kalau kita mau tidur. Contohnya nih teman-teman, sikat gigi, membersihkan diri, mungkin ada yang mandi sebelum tidur. Nah, ketika kita lakukan ini terus-menerus selama 2 minggu, secara berulang dan konsisten, tubuh kita akan jadi kayak terbiasa. Oh oke, kalau aku sudah mulai mandi, aku sudah mulai sikat gigi, ini artinya tubuh sudah mau istirahat. Jadi kayak macam program untuk kita mau masuk tidur. Ini juga penting dilakukan. Kalau misalnya kita kebiasaan gadgetan terus sebelum tidur, maka biasanya saat gadgetan tuh malah baru kita mau merasa ngantuk. Tapi ini jadi kontradiktif dengan yang sleep hygiene tadi. Jadi pilihlah stimulus kontrol terapi, rutinitas-rutinitas yang nggak mengganggu justru saat kita mau tidur. Selain itu ada juga yang namanya relaxation therapy, bagian dari CBT juga ini. Yaitu lakukan kegiatan aktivitas yang sifatnya merelakskan diri. Contoh, baca buku, meditasi, berdoa, dengerin musik santai. Itu semua membuat kita tubuh rileks, pikiran juga rileks, sehingga kita lebih siap untuk masuk ke fase istirahat. Ada banyak banget CBT-CBT yang lain. Teman-teman kalau mau tahu lebih lengkap, langsung klik aja link di deskripsi. Aku udah cantumin di situ. Last option, baru kita bicara tentang obat-obatan. Karena obat-obatan yang dipakai untuk orang-orang insomnia biasanya adalah golongan sedatif. Ya, obat-obatan golongan sedatif ini sifatnya ya seperti bius gitu, kayak obat bius. Tujuannya untuk membuat otak lebih mudah langsung masuk ke fase istirahat. Nah, ini tentunya perlu sekali konsultasi dengan dokter, dan pembelian obatnya pun perlu resep dokter. Jadi, saran saya memang ini adalah last option banget. Kalau memang sudah terganggu sekali dengan insomnianya dan tidak ada solusi dari yang CBT ini, maka baru teman-teman konsultasikan ke dokter apa perlu minum obat tidur. Oke, segitu aja videonya teman-teman. Aku harap teman-teman belajar sesuatu. Like aja kalau suka, dislike kalau nggak suka. Share ke teman-teman yang lain, siapa tahu video ini bisa bermanfaat buat mereka. Dan consider subscribe juga teman-teman kalau misalnya teman-teman mau dukung channel ini supaya jadi lebih baik lagi. Thank you sudah nonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.